43 tahun bersama Golkar, Surya Paloh kini membangun kerajaannya sendiri. Hasil survei terakhir, Partai Nasdem menyodok ke peringkat 5, mengungguli sejumlah partai yang kini ada di Senayan. Belum sesuai harapan, target partai berada di peringkat 3 untuk percaya diri menawarkan calon presidennya. Apa strategi mereka? Saya akan berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hasil survei Kompas, Nasdem meraih 9% suara di Pulau Jawa dan 3% di luar Jawa. Apa strategi Nasdem menembus 3 besar dan memenangkan Pileg 2014? Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bang Surya, ini hasil survei terakhir dari Litbang Kompas menempatkan Partai Nasdem, partai Anda di urutan kelima. Apakah ini sesuai target? Belum, tapi saya tentu mengapresiasi ya. On progress ya, dia berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi bukan di sana targetnya. Berapa targetnya? Dia harus masuk di 3 besar. Itu targetnya Nasdem. Tapi apapun juga indikator yang seperti ini ya, membesarkan hati lah. Ini kan partai baru nih, luar biasa sebetulnya untuk masuk 5 besar juga. Ya pada dasarnya kalau kita berpikir secara konvensional ya, luar biasa. Tapi kan memang partai ini didirikan bukan dengan pendekatan konvensional kan. Untuk apa dia hadir sebagai partai baru di tengah sejumlah partai-partai lain yang sudah punya jam terbang, asam garam, pengalaman yang begitu luas. Ya, kemudian kita bikin partai baru ya, apa yang salah? Nah, pasti ada sesuatu yang memberikan motivasi dasar ya. Dan itu yang saya katakan obsesi. Obsesi di 3 besar. Ini sangat ambisius sebetulnya, Bang Surya. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Partai Nasdem bisa masuk di 3 besar? Kinerja partai, apresiasi masyarakat, ini merupakan satu simbiosis yang bisa memberikan hasil akhir. Bahwasanya kita meletakkan dasar confident diri kita itu tentu confident yang tidak mengawang-awang, tetapi confident yang berpijak pada realitas yang ada ya. Masyarakat punya harapan besar tentunya dengan memilih Nasdem pada hasil-hasil survei. Tapi kalau kita bicara soal kinerja, saat ini sebetulnya belum bisa terlihat juga. Dalam tataran politik, Nasdem belum berkecimpung sebetulnya. Masyarakat bukan berpikir ke arah sana, kinerja bagaimana partai ini memozaik sebuah jualannya, marketing dalam konsepsi politik gagasan yang dimiliki. Apa yang akan dijual oleh Partai Nasdem? Marketing seperti apa yang akan dipasarkan? Bahwasanya partai ini memang pertama dia tidak mendahulukan kehadiran partai ini hanya semata-mata untuk merebut jabatan pilpres misalnya. Saya pikir itu berbeda. Dia ingin memberikan penekanan bagaimana dia ingin melihat dulu hasil. Kalau hasil pilegnya di luar 3 besar, dia pastikan dia tidak ikut. Nomor 4 aja dia tidak ikut untuk katakanlah cawe-cawe di dalam pencapresan dari Partai Nasdem ini. Ya. Itu satu. Kedua, dia sejak awal kelariannya dia mendukung parliamentary threshold yang setinggi-tingginya sebagai partai baru. Bahkan kalau ini dilihat kepada kepentingan partai politik baru, ini aneh sekali cara berpikirnya. Saya kontroversi sekali. Harusnya partai baru itu harus dibebaskan dari batasan-batasan seperti itu. Tapi ada makna tersendiri. Dia menjual idealisme dan konsistensi sikap dia. Bahwasanya dia ingin partai ini hadir, mendahulukan kepentingan kebangsaan kita di atas kepentingan partai ini. Ambisi untuk mencapai peringkat tiga besar ini.
apa yang menjadi catatan yang mesti dilakukan oleh Partai Nasdem? Ya. Pertama, dia harus belajar menerima kondisi objektif. Keadaan di mana masyarakat pada sekarang ini, pada dasarnya, tidak menaruh harapan besar Terhadap? antusiasme yang kegeeran yang dan bahkan kepercayaan yang tinggi kepada institusi partai-partai politik. Ini kondisi objektif yang dipahami oleh Nasdem. Ya. Dia harus memanage kondisi objektif ini. Masyarakat sudah sedemikian kritis. Ini tidak mudah. Kita harus masuk kepada hal-hal yang peka bagi masyarakat. Sentuhan masalah pluralisme, komitmen pluralisme itu harus bisa kita buktikan secara totalitas. Dan itu bisa menjual menurut Anda? Saya pikir jangan anggap enteng. Masyarakat kita tidak semua merasa sudah oke-oke saja dengan semangat pluralisme yang terjaga di negeri kita. Ya. Ada sebagian bahkan sekarang mulai bertanya, negara ini masih menghargai pluralisme itu atau tidak? Baik. Itu satu. Kedua, Anda bisa melihat partai ini mulai masuk menjadi satu partai politik. Dia sudah berhadapan persoalan yang begitu berat sekali, ya kan? Nah itu memang tidak diinginkan. Tapi itulah menjadi challenge bagi partai baru ini. Dengan kurun waktu kurang 100 hari, dia harus bisa melengkapi hal ini, seluruh persyaratan ini. Dia masuk. Kenapa DKP ya, dari KPU dalam sidang plenonya memutuskan sebenarnya yang lolos itu hanya Partai Nasdem dari semua persyaratan. Gagal bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar tahun 2009, Surya Paloh memutuskan keluar dari partai berlambang pohon beringin itu. Tahun berselang, tepatnya 1 Februari 2010, Surya Paloh mendirikan Ormas Nasional Demokrat. Mengusung konsep Ormas baru dengan gerakan perubahan, Nasdem menjadikan restorasi sebagai pilar gerakan politiknya. 26 Juli 2011, Nasdem resmi mendeklarasikan diri menjadi partai politik. Transformasi itu membuat salah satu pendirinya, Sultan Hamengkubuwono X, memutuskan mengundurkan diri. Apa target Surya Paloh dengan Partai Nasdem? Bang Surya, ini kalau saat ini di Nasdem nampaknya memang sudah all out ya, melakukan segalanya untuk partai ini. Saya terbiasa untuk melakukan itu. Saya tidak akan sentuh sesuatu kalau saya tidak lakukan itu secara sungguh-sungguh. Saya tidak ingin berkompetisi kalau saya tidak lakukan juga persiapan seutuhnya. Terlepas masalah hasil akhir saya kalah atau menang. Tapi saya terdidik dan mendidik diri saya harus lakukan yang terbaik. Bang Surya, di beberapa media mengatakan bahwa keluar dari Partai Golkar karena kecewa. Artinya dengan membangun Partai Nasdem ini termasuk juga ini bersaing dengan partai yang dulu juga tempat Bang Surya. Saya justru mengapresiasi dan berterima kasih saya mendapat kesempatan mulai dari jabatan yang tidak ada dalam usia relatif remaja, 43 tahun di Golkar, sampai kepada jabatan struktural tertinggi di partai itu. 43 tahun di sana. 43 tahun dan continuous di partai itu. Saya sayang pada partai itu. Jadi kalau istilahnya kecewa itu kecewa kecil saja ya. Artinya bagaimana? Kecewa kecil aja sampai membangun Partai Nasdem ini. Untuk supaya agar potensi kemampuan, idealisme dalam kontekstual kemampuan daya pikir dan nalar saya, obsesi saya itu bisa tersalurkan. Saya pikir memang saya harus tidak berada di Golkar. Karena upaya untuk membawa gagasan pemikiran saya ini, bagaimana Golkar yang saya harapkan itu, saya pikir sudah tidak bisa diterima. Saya toh kalah. Saya kan kalah dalam Munas. Saya ketua Dewan Penasehat, saudara Abu Rizal, kompetitor saya, anggota saya. Sebetulnya ketua ngelawan anggota saja sebetulnya sudah kurang patut lah itu ya. Apalagi ketua yang terkalahkan ya. Jadi itu saya harus bisa memberikan istilahnya juga hukuman bagi diri saya sendiri ya. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru di luar daripada partai yang punya jam terbang, asam garam, pengalaman yang begitu luas. Saya pikir tidak ada yang salah. Daripada saya berada di dalam partai itu penuh dengan kompensasi diri, cari-cari kesalahan, kenapa saya kalah.
kenapa kepemimpinan ini tidak cocok. Apa yang kita bisa cari dari semangat dan spirit personifikasi diri yang seperti itu? Artinya ada juga hasrat sebetulnya untuk membuktikan bahwa Nasdem ini kalau seandainya bisa mengalahkan Partai Golkar nantinya, ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri tentunya. Human being. Salah sekali kalau saya tidak punya hasrat seperti itu. Saya tidak jujur as human beings. Manusiawi sekali. Saya pikir itulah spirit yang kita butuhkan. Maka partai ini didirikan. Memang dipersiapkan untuk menjadi partai besar. Dipersiapkan sungguh-sungguh, dikelola sebagai partai yang barangkali bisa mengisi ruang kosong. Kealfaan saya katakan istilahnya. Dari berbagai polisi dan kebijakan yang tidak dilakukan oleh partai-partai yang sudah eksis. Kalau tidak, apa bedanya partai ini dengan itu? Dan untuk apa partai ini didirikan hanya sekedar untuk mencari popularitas? Ikut menjadi peserta pemilu? Syukur-syukur bisa lolos parliamentary threshold, kalaupun nggak apa-apa. Saya pikir saya tidak ingin energi dalam lifespan saya, usia saya sekarang 62 tahun, saya mulai berangkat sebagai seorang entrepreneur ketika usia saya 14 tahun. Ini waktu saya sebenarnya untuk pribadi saya, harusnya lebih penuh. Keluarga lebih penuh dibandingkan saya sekarang menjadi ketua umum partai yang semua waktu, tenaga, pikiran, saya tidak katakan 100%, tapi paling tidak 99%. adalah untuk partai ini. Ya, artinya sangat all out sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bang Surya. Saya sampai berangkat pagi kemari, Anda mewawancarai saya sore hari ini, dan mungkin malam saya tidur di sini. Inilah saya. Ya, sampai mungkin masyarakat juga melihat kalau bicara soal Nasdem, itu tak lepas dari tokoh Bang Surya sebetulnya saat ini. Ya, sebagai pemula wajar sekali. Tapi kan harapan saya, ada sebuah transfer kepemimpinan. Ada transfer daripada, katakan, leadership. Ya. Apa yang saya miliki hari ini mungkin akan bisa diteruskan oleh adik-adik saya ke depan. Beberapa partai itu menokohkan, mengkultuskan mungkin dalam artian tertentu, seperti Demokrat yang pernah unggul karena punya SBY, PDIP punya Megawati, Nasdem punya Anda. Apakah itu yang terjadi menurut Anda saat ini? Saya tidak mengharapkan itu terjadi di Nasdem, tapi kalaupun itu terjadi sekarang ini, kita terima aja. Orang masuk ke partai ini juga harus melihat sejauh mana probability future daripada partai ini. Siapa tokoh utama partai ini? Apa yang memberikan referensi? Apakah sang tokoh ini punya rekam jejak modal sosial? Kalau bicara Nasdem, ini bicara Bang Surya Paloh. Dan ini menjadi pertaruhan besar sebetulnya bagi Bang Surya. Kalau dia sukses, sukses Bang Surya. Tapi kalau gagal, ini juga mungkin wajar. Dua-duanya. Saya anggap dua-duanya bagus. Saya bisa terima. Sukses saya bisa terima, saya berterima kasih. Gagal pun saya bisa terima. Bahkan misalkan dipersalahkan kenapa dulu harus keluar dari Golkar dan membangun partai yang gagal seperti itu? Kalau dipersalah keluar dari Golkar, untuk apa? Saya tidak pernah berbuat sesuatu yang barangkali meninggalkan, katakanlah, kenangan yang tidak baik, baik pada kawan, baik pada partai Golkar sendiri, ya. Artinya, upayakanlah sesuatu itu seoptimal mungkin. Baik. Apapun hasil akhirnya, kita telah memberikan sesuatu yang berarti. Ketika niat baik, ditindaklanjuti dengan hasil karya atau hasil. Melesatnya Partai Nasdem ke posisi 5 besar tak disertai dengan mencorongnya pamor sang Ketua Umum Surya Paloh. Hasil survei Litbang Kompas bulan Desember tahun 2013 menempatkan Surya Paloh di posisi ke-10 dengan tingkat pengenalan 70,5% dan kualitas kepemimpinan 5,92%. Posisi teratas ditempati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Di bawahnya berturut-turut Yusuf Kala, Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan Wiranto. 4 tokoh lain di atas Surya Paloh adalah Mahfud MD, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Surya Dharma Ali. Bagaimana Partai Nasdem memoles capresnya dan bersiap bertarung di Pilpres mendatang? Bang
Surya, tadi Anda mengatakan bahwa sudah 42 tahun berkarya di Golkar. 43 tahun. 43 tahun. Artinya dunia politik Anda sudah begitu luas, panjang waktunya, dan Anda mengatakan sudah 62 tahun saat ini, waktunya mestinya untuk keluarga. Apa hasrat Anda sebetulnya? Sejujurnya, saya ingin melihat kebanggaan yang lebih berarti ya, dan percaya diri yang lebih tinggi dari anak-anak bangsa ini dalam pijakan objektivitas. Tidak dalam pijakan yang semu. Kebesaran negara ini harus bisa dalam arti kata yang sesungguhnya. Seluruh potensi yang ada sebagai anugerah dari keberadaan kita sebagai satu bangsa. Ya. Ini bukan hanya diperuntukkan untuk generasi saat ini. Kalau kita bicara soal bangsa, nggak mungkin hanya sekedar menjadi ketua umum partai. Mesti menjadi presiden. Belum tentu. Apa Anda punya hasrat itu? Saya pikir hasrat untuk jadi presiden itu bukan yang utama bagi saya. Ingat, 10 tahun yang lalu saya penggagas. Gagasan melahirkan konvensi calon presiden Partai Golkar. Saya ikut. Saya lakukan yang maksimal saya bisa lakukan. Syukur kalau saya bisa menjadi capres pada waktu itu. Kalau enggak pun memang saya katakan, itulah dia yang kita sudah bisa lakukan. Tapi saya lihat, mungkin saya pikir-pikir itu usia saya barangkali baru 50 tahun ya. Ya, 2003. Sekarang barangkali ada perbedaan ini, alam memberikan sesuatu. Saya tidak melihat lagi itu sebagai katakan yang menggairahkan, membuat adrenalin diri saya itu hebat. Kalau bisa dari capres, apalagi bisa terpilih. Saya bilang urusannya apa ya? Tapi bagaimana konsepsi gagasan pemikiran yang saya yakinin sebenarnya harusnya bisa menjadi kekuatan yang lebih memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Itu yang saya katakan dengan Nasdem memiliki tema utama gerakan perubahan restorasi Indonesia. Kita ingin memberikan penyadaran Indonesia itu luar biasa. Dia mempunyai semuanya, kelengkapan yang kita miliki. Kultur, budaya, dengan semua adat istiadat yang kita miliki. Semua sistem yang telah kita letakkan. Nah, masalahnya apakah kita konsisten ada menjalankan ini? Atau kita mulai sekarang gamal, mencari-cari, ya, jati diri baru, Indonesia yang mencoba mematut-matutkan menjadi orang Amerika. Kita kan DNA-nya aja bukan DNA Amerika. Bagaimana mungkin kita menjadi orang-orang Barat dan orang-orang Eropa sana? Kalau menurut Anda saat ini apakah itu yang terjadi? Ada krisis identitas sekarang ini. Potret sosial kita sekarang ini bukan potret yang sehat. Potret sosial kita adalah potret wajah orang-orang Indonesia dalam interaksi sosial yang sedang sakit. Kita ingin semuanya itu dengan pendekatan, mengutamakan pendekatan kulit luar, tidak hanya yang substantif. Orang pergi ke gereja, orang pergi ke masjid, orang pergi ke pura, orang pergi ke kelenteng, memang tetap ada. Tapi kejahatan sosial semakin marak. Kita harus mengisi ini. Character and national building, siapa yang mengisi? Mau ngarap orang asing yang datang kemari? Dengan pemimpin yang lemah, pemerintahan yang lemah, Indonesia tidak akan bisa bergerak maju, siap menghadapi kompetisi dengan kemajuan bangsa-bangsa lain yang sudah meninggalkan bangsa kita ini. Kalau Anda menjadi presiden, apakah Anda sanggup untuk melakukan itu semua? Itu kan Anda bilang kalau saya menjadi presiden. Pertama saya belum bisa menjawab apakah saya akan maju menjadi calon presiden. Kedua, permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh seseorang. Tapi saya percaya negara ini membutuhkan a strong leaders to manage a strong government. Tanpa itu, seluruh konsepsi gagasan pemikiran pertumbuhan yang dikatanya ekonomi itu tidak sebanding dengan kerusakan dalam aspek kehidupan lainnya di negeri kita ini. Bang Surya, beberapa partai saat ini sudah mencalonkan kandidat capresnya. Kapan Nasdem? Nasdem ini partai baru, partai yang harusnya tahu diri, dan dia tahu diri. Maka untuk memberikan gambaran yang jelas pada masyarakat, bagaimana posisi dan peran partai ini bukan hanya mabok dengan hak-hak protokolernya, tapi ada kewajiban yang melekat, yaitu apa? Pendidikan politik yang harus diperankan oleh institusi partai. Tidak kalah pentingnya,
memberikan keseimbangan hak dengan kewajiban. Salah satu upaya pendidikan politik ini adalah tadi mengajarkan budaya kepantasan. Partai baru ini harus tahu dulu ada pemilu legislatif, baru pemilu presiden. Dia coba lihat dulu di pemilu legislatif ini. Kalau partai ini nomor 1 partai pemenang, pasti Nasdem maju sebagai calon presiden. Nomor 2 dia pikir-pikir. Nomor 3 2 kali dia berpikir. Nomor 4 dia bilang goodbye my love. Itu apa dia ikut main-main di situ? Dia dukung siapa yang menang. Nah, itu sebenarnya reasonnya. Ya, beberapa waktu lalu sebetulnya Anda juga bertemu dengan Megawati. Gitu. Saya ketemu Mega, kadang-kadang saya ketemu Ica, kadang-kadang ketemu James Riyadi. Ini teman-teman, ya. Teman-teman di sekitar saya. Betul-betul, terutama ya seperti James sendiri, ya teman. Ya. Sekedar silaturahmi? Ya pastilah sekedar silaturahmi, kita berbincang apa saja kan. Termasuk juga bicara soal politik. Politik pasti, kalau nggak salah itu. Oke, baik. Bang Surya, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Baik, sayang, terima kasih juga ya. Salam. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Bedah Politik masih akan kembali usai jeda.